Iaitu bermula daripada orang kafir Quraisy Makkah menuduh kerana mereka ingkar, tidak percaya atau menentang, menuduh Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi yang diberi nama dengan Al-Furqan, diturunkan oleh Allah yang Maha Suci, Maha Agung, Tabaraka, Maha Suci, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Penuh Berkah. Mereka itu, Al-Quran itu adalah ifkun, iftarahu, suatu kebohongan yang dikarang-karang, yang diada-adakan oleh Muhammad sampai kini. Orang-orang yang benci, yang antipati kepada Islam, mereka menuduh, mencari berbagai macam celah atau bahasa mencari lantai terjungkit, lalu mereka pakai, mereka pergunakan untuk mencela, mencaci Al-Quran. Tak ketemu tu, kerana Quran itu terpelihara. Ifkun ayat keempat, in hadha illa ifkun pemutarbalian fakta, bernama kebohongan, kerana orang berbohong itu membalikkan kenyataannya. Model di negara iwak kan banyak ifkun, tidak perlu kita urai soalnya itu non ifkun. Jadi mereka tuduh Al-Quran yang diturunkan ke Dimat kok ifkun, bohong, tidak benar. Iftara yang dia karang-karang, dia bikin-bikin dianya, dan dibantu wa'ana, dibantu oleh kaum yang lain. Jadi ke tokoh-tokoh Quraisy Makkah itu menuduh Muhammad ko dia nak tahu tu dia baca. Jadi dibantu oleh kaum yang lain. Mereka tuduhlah orang-orang Parsi yang ada di Makkah. Kebetulan mereka bekerja di Makkah atau menjadi budak di Makkah, yang punya pengetahuan sedikit tentang Taurat dan Injil. Jadi mereka tuduh Nabi Muhammad membikin-bikin, mengarang-arang Al-Quran dibantu oleh orang-orang Persia. Persia itu kan Iran kini. Iran itu Persia. Betul kan, namu kan sejak ditaklukkan oleh Islam. Persia. Itu kaum yang lain kecilnya. Dan mereka telah membawa suatu hal yang luar biasa, tuduhan itu. Nah, kini kita lanjutkan. Dan mereka juga berkata, qalu asatirul awalin. Asatir itu dongeng-dongeng, cerita-cerita rakyat, mitos namanya. Dongeng-dongeng kalalo, cerita gajah yo kak kancil, itu dongeng. Suatu cerita tapi tidak ada dasarnya, atau cerita yang dianggap benar, namanya mitos. Dalam Al-Quran namanya asatir, sebab dalam Quran ada sekian kisah-kisah, sebanyak kisah Nabi Adam sampai terus terakhir Nabi Isa. Kisah-kisah itu mereka katakan adalah asatir, dongeng. Dan dongeng itu kan dawa cerita gajah yo buayo, gajah yo harimau, atau kini nama cerita Tom and Jerry. Cerita Tom and Jerry. Namanya asatir. Cerita-cerita orang dulu. Di Minang namanya cerita Cindua Mato dan Tuangku. Kabaunya bernama Si Binuang. Basarang labah di telinganya. Kan tak cerita tu. Labah di telinganya. Tidak ada asal-usul. Tapi kalau sifatnya khurafat, khurafat lain-lain khurafat. Kau cerita-cerita bohong
yang mengarah kepada kepercayaan. Khurafat namanya. Jadi ada tahayul, ada khurafat. Kalau tahayul kok tahayul, nanti khayal-khayalkannya ndak ada dikhayal-khayalkan, bisa jadi halu namanya. Nah, kini asatirul awalin, dongeng-dongeng mitos-mitos al-awal, orang-orang siswa Al-Quran kok. Yang ikhtatabaha, asal katanya kataba menulis. Jadi kalau meminta ditulis, ikhtataba. Muhammad meminta agar dituliskan dianya, maka lalu dianya fahya tumla. Tumla itu bahasa imla, dibacakan untuk dituliskan. Contohnya, tulislah kayo. Biar awak baca mana? Tu. Namanya gini tu. Dikte. Kalau doa siswa namanya imla kan. Didiktekan cerita-cerita lama, dongeng-dongeng dulu di Muhammad ko, dia ndak pandai terus baca, dicarinya orang lain untuk menuliskannya. Namanya ikhtatabaha. Abara tuduhan itu. Bukratan, pagi, dan asila petang hari. Jadi kalau karena memang mereka ingkar, membantah, menentang, tidak mau menerima, sebenarnya mereka lah yang mengarang-arang cerita, membikin-bikin tuduhan. Tuduhannya anda bernasar namanya ifkun. Nah, sampailah mereka katakan Muhammad ko gilo, ahli syair, tukang sihir, tukang dongeng, kat situ bentuknya ko, tukang dongeng. Kenapa? Karena mereka menolak. Akan ada dan akan terus ada orang seperti ini sampai kiamat. Mencaci, mencela, menuduh, menuding, bahkan sampai menginjak, membakar Al-Quran. Tetapi karena yang mereka bakar, yang mereka injak itulah kalamullah, firman Allah, tentu balasannya dari Allah. Tidak ada yang selamat. Orang yang mencaci, orang yang menghina, menjelek-jelekkan, apalagi merobek-robek, membakar, menginjak-injak, tidak ada yang selamat. Kenapa? Mereka telah berani menghina, melecehkan kalam Allah, firman Allah Ta'ala. Itu sikap kaum kafirin terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang dia maha suci, maha mulia, maha agung, maha pelimpah berkah. Namanya Tabaraka. Kita balik ke kaji awal ayat 1, Tabaraka. Maha suci lah, maha mulia lah, maha agung lah, maha penuh berkah dan melimpahkan berkah lah, yaitu Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Furqan sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Al-Furqan. Lah, kan dulu nak tadi ada di mana ada. Sekarang Eropa, lebih-lebih Inggris, kan orang hampir banyak memasuki Islam. Yang negara Eropa lah, bahkan Rusia. Sampai keluar undang-undang Rusia, siapa yang berani melecehkan Quran ditangkap. Begitu pembelaan Putin. Presiden Putin.
diberi kebebasan Islam di situ, berkembang pesat. Tentu semakin pesat perkembangannya, semakin banyak orang yang benci. Salah satunya itu Donald, sangat benci dan antipati kepada Islam. Kenapa begitu? Tepilah, itu dasar watak. Dan harus kita pahami yang tadi, makhluk-makhluk yang seperti ini akan berketerusan ada sampai bubar dunia. Kan dibagi tiga. Awal turun saja Al-Quran dibagi tiga orang. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang pertama orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, sampai ke bawah. Yang kedua kafir, innal ladzina kafaru sawaun. Yang ketiga orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Tiga kelompok manusia dalam menerima Al-Quran: beriman, kafir, munafik. Nah, umat Nabi Muhammad dibagi tiga loh. Kita kan umat Nabi Muhammad. Dia bagi tiga loh dalam menerima petunjuk Al-Quran. Kalau zakat kan manusia. Beda manusia umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu manusia, orang-orang yang beriman atau orang Muslim, tapi tidak semuanya menjadi umat yang mengikuti Nabi Muhammad. Nah, semuanya mengikutinya tidaklah. Nah, dibagilah umat Nabi Muhammad yang mana mau kaum muslimin dah. Selebihnya umat Nabi Muhammad tapi kafirnya. Dalam Quran surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 32. Coba simak jelas-jelas dulu. Kau tanya beliau. Fatir surat ke-35 halaman 438 ayat ke-32. Anak Fatir halaman 438 ayat 32. Summa, ya, kemudian aurasna, kami wariskan Alkitab itu Al-Quran kepada alladzina, kepada orang-orang yang istafaina, yang kami pilih, min ibadina, siapa yang terpilih untuk menerima Al-Quran? Umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Nuh, bukan umat Nabi Hud, bukan umat Nabi Lut, bukan umat Nabi Saleh, bukan umat Nabi Shu'aib, bukan umat Nabi Ibrahim, dan bukan seluruh tersebut. Tapi yang terpilih untuk menerima warisan kau adalah kaum muslimin. Tidak sembarang umat. Sedangkan malaikat yang membawa turun Al-Quran itu tidak sembarang malaikat. Siapa yo? Jibril. Itu tidak sembarang malaikat. Banamulah Jibril ko ruhul amin, ruh yang dipercaya. Ruhul Kudus, ruh yang suci. Tidak Ruhul Kudus dan Cilai loh. Itu lain cerita kan. Dan manusia yang terpilih untuk diangkat menjadi utusan Allah buat menyampaikan itu kepada manusia, Muhammad namanya. Di antara sekian banyak umat dan nabi manusia yang dipilih Muhammad sallallahu namulah Muhammad itu Mustafa. Klasiko istafaina, kami pilih Mustafa yang terpilih.
Ya Mustafa, ya Mustafa. Cok ketika orang bertahlil membaca Mustafa itu. Atau berdoa. Ila hadratil Mustafa kiramil Fatihah. Pernah dengar? Artinya kaya? Ila hadrah, ke hadirat Al-Mustafa, Nabi manusia yang terpilih untuk menjadi Nabi, Nabi Muhammad. Kita persembahkan kemuliaan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baca lah kaya. Kita ulang kepada hadirat Al-Mustafa, manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul menerima Al-Quran, itu Muhammad. Kami persembahkan Al-Fatihah yang mulia ini, Al-Fatihah. Cuma kebanyakan kita banyak yang ada tahu makasihnya, Allah baca Allah Al-Fatihah. Jadilah sambuh mana Nabi Muhammad lah banyak mana Al-Fatihah, beliau telah para banyak. Lai boleh aduh, kajian asinan tanya. Orang-orang yang istafaina kami pilih daripada hamba kami, faminhum, maka di antara mereka orang-orang yang telah kami pilih untuk menerima atau untuk mempusakai Al-Quran di antara mereka maka min, dari antara mereka ada yang zalimun li nafsi, ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Maksud zalim ko mengabaikan petunjuk Al-Quran, tidak dibacanya, tidak dipelajarinya, paling-paling lain sekali-sekali, tidak menjadikannya pegangan petunjuk hidup. Namanya zalim li nafsi, dia zalim kepada dirinya sendiri. Duduk cik. Yang kedua, wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid ko namanya orang pertengahan. Nam pertengahan kadang lai, kadang tidak. Pertengahan tu. Dan yang ketiga, minhum, di antara mereka ada yang sabiq, orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebajikan. Para ulama menyebutkan sabiqo orang yang memegang Al-Quran itu untuk diamalkannya dalam berbuat kebaikan. Itulah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai pembimbing dalam berbuat aneka macam kebaikan. Jadi tiga umat Nabi Muhammad. Kalau kita angkat dari bawah, orang yang betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, dipelajarinya, dipahaminya, diamalkannya dan disebarluaskannya. Yang kedua, orang pertengahan, kadang lain, kadang tidak. Yang ketiga, orang yang zalim kepada diri sendiri, itu bukan tidak pernah, lain sekali-sekali, lebih banyak mengabaikan daripada mengamalkan. Tiga umat Nabi Muhammad. Nah, siapa yang lagi memegang Al-Quran, namanya sabiqun bil khair. Itulah dianya keutamaan yang sangat besar. Sampai keringkasan? Kita baik keringkasan sebentar. Manusia dalam menerima Al-Quran dibagi tiga. Pertama, beriman. Kedua, kafir. Ketiga, munafik. Umat Nabi Muhammad, kaum muslimin, di dalam menerima warisan atau pusaka Al-Quran itu,
Terbagi tiga loh. Yang pertama yang lai, menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidupnya. Dibaca, dipelajari, dihayati, direnungkan, diamalkan dan diajarkan, disebarluaskan. Namanya sabiqum bil khairat. Di bawah tu Yang menengah-menengah sen muqtasid. Yang zalim li nafsi, ni aku nama kunci. Kadang lai, tapi lebih banyak hendaknya. Tiba di surau tu, ni suraunya ketika Isra Mi'raj, ketika Maulid Nabi, ketika Ramadan agak 7 hari. Suratun keluar rumah lagi pun tak tiba di surau. Bini nak keluar rumah, anak nak keluar rumah je sampai 7 hari. Hari ke-8 keluar tu pilih berkelok. Kau namanya zalim di nafsi. Bisa tertangkap. Bisa salah. Balik ke pangkal kaji Al-Furqan. Kul enam. Katakanlah ya Muhammad, anzalahu Al-Furqan atau Al-Quran yang kalian tuduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, sampai-sampai kalian tuduh ke karangan Muhammad mendiktekan kepada orang lain yang isinya dongeng-dongeng, mitos-mitos, isinya ajaran sihir, isinya syair-syair. Katakan kepada orang yang begini Muhammad, dan kepada siapa saja, anzalahu Al-Quran atau Al-Furqan itu diturunkan dianya oleh yang ya'lam, yang mengetahui segala rahasia di langit dan di bumi. Wak pahamis ketik dulu ya'lam. Ada dua bentuk. Kalau ya'lam ko namanya kata kerja kini, mudhari'. Kalau kata kerja lalu namanya madhi, alima. Alima dia mengetahui. Maknanya dia telah mengetahui masa lalu. Kalau ya'lam past tense, present, dia mengetahui sekarang dan akan datang. Berarti dia selalu dan terus-menerus mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi, luput dan hilang daripadanya. Ya'lamu sirra fis samad. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka kurcaci itu. Al-Furqan atau Al-Quran ko diturunkan oleh yang maha mengetahui segala rahasia, namun segala apa yang tersembunyi di langit dan bumi, di langit dan bumi. Berarti tidak diketahuinya. Dia yang maha tahu itulah yang menurunkan Al-Furqan sebagai petunjuk, sebagai pembeda. Termasuk apa kata-kata si kafir, si penentang, melecehkan, meremehkan, menyatakan berbagai macam tuduhan dan tudingan kepada Quran, padahal dia kalam Allah. Juga kepada Rasulullah, utusan Allah. Allah mengetahui. Termasuk siko bahasa di manusia ni hidup dunia kah. 6 paling patut, yang paling pantas dilakukan, diperbuat, aku petunjuknya. Al-Quran. Allah paling tahu. Kita buat suatu logika atau ilustrasi. Orang-orang membuat berbagai macam
produk. Salah satunya komputer. Lalu para pembuatnya memberikan namanya juklak, petunjuk pelaksanakan, dan juknis, petunjuk tiba dua ubeknya kan ubek lah dua no. Ubek hendak sikoh ha? Makan selagi perut kosong 3 kali sehari, simpan di tempat yang kering, hindari daripada jangkauan. Itu apa nama itu? Petunjuk daripada pembuatnya supaya nanti jangan rusak, jangan salah pakai. Hidup ko supaya jangan salah hidup ya Pak. Lai orang nak salah hidup, bahkan salah mangok ke jurang. Salah hidup, tak tahu hidup dan mangai hidup untuk apa dia hidup ini kan keramas setelah hidup, banyak orang tak tahu. Kono petunjuknya. Karena yang menciptakan kita manusia aku adalah Allah. Bahkan dunia aku Allah yang menciptakan, alam semesta Allah menciptakan. Itu dia beri petunjuk, tuntunan, pedoman bagaimana mestinya keadaan hidup ke dunia. Masalahnya tiba di benda-benda, amuh kita membaca petunjuk kerja, petunjuk pemakaian. Tiba di hal-hal yang baru kini ko harus sekian banyak daftar petunjuk-petunjuknya. Amuh orang membaca mengikuti petunjuknya. Tiba di barang-barang, tetapi tiba di Al-Quran tidak mau orang baca. Padahal itu petunjuk. Itu ilustrasi atau logikanya begitu. Baru kau nak mau orang, kajian tadi adonan tak terbuka hatinya. Namanya kafir. Ada yang pengaruh setan. Setan tidak senang, tidak suka, tidak sudi kita membaca petunjuk hidup. Makanya setiap kita akan baca Quran diawali dengan auzubillah. Tanah setan sangat berusaha menghambat, menghalang kita membaca petunjuk. Karena setan tidak mau kita dapat petunjuk. Setan tidak ingin kita berada di jalannya lurus, jalannya benar, jalannya hak. Setan inginkan kita sesat, tergelincir. Untuk menghilangkan pengaruh setan tu, a'udzubillahi. Betul ke ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Kamantun. Auzubillah. Tidak ada bacaan yang kita diperintah untuk mengawalinya dengan membaca auzubillah kecuali Al-Quran. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau ada orang baca auzubillah akan baca sesuatu, tandanya Al-Quran akan dibacanya. Bisa, kataku. Kalau ada orang yang membaca auzubillah, tanda yang akan dibacanya Al-Quran itu cirinya. Karena tidak ada perintah untuk membaca apapun yang harus diawali dengan auzubillah. Ya. Apalagi membaca komik. Kan ada pemimpin bangsa yang suka dengan membaca komik Jepang, Doraemon. Halo. Tidak suka setan. Banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan kepada itu. Yasuddu. Setan yang menghambat, menghalangi manusia daripada jalan Allah. Sedang kalau kita baca auzubillah baca Quran masih melayang-layang jauh pengenal kita.
Ada yang mana kita? Atau lain, tapi nanti dipengaruhnya kita sehingga kita tidak memahami yang kita baca. Atau salah salah paham. Betul lah baca Alhamdulillah. Lah. Baru saya sudah baca Alhamdulillah. Kuat tiba sekali. Kenapa orang membaca atau mendengarkan orang mengaji semacam kuat? Ya, berbedalah dengan mencelik televisi. Berbedalah dengan mencelik media internet. Tak tertentu orang tu dah. Dan terlebih orang nak scroll sekali. Bagus tak tertentu. Sabanya ndak Al-Quran. Nya ndak kalamullah. Ndaknya ndak hudan. Mana ke dia? Kantinya mah. Bukan suruh taruh. Ketulah mulai taruh sudah. Kalau tiba di orang menangguk ikan, itulah dalam tangguk. Lah dapat dia. Jika orang-orang yang beribadah aku, tu dah alun dalam tangguk dia. Iku yang perlu diharu. Anak diharu. Dikacaukan pikirannya, pengananya. Betul. Dibaca auzubillah. Katakanlah ya Muhammad. Al-Furqan itu diturunkan oleh yang mengetahui rahasia dan tidak ada baginya yang tersembunyi, baik di langit ataupun di bumi. Dialah yang paling tahu bagaimana mestinya kamu hidup. Maka diturunkannya tuntunan. Tuntu jalai ka nang kadang-kadang jalai ka Quran lah. Ada benda ketek, ada benda ketek, ada yang payah orang membuka. Nak tentu di macing konok. Pasai no. Ia ambil pisau songkeh. Pada bagi orang yang tahu, ni ujung no asiko aja. Itu bedanya. Petunjuk kerja. Kalau doa petunjuk hidup. Mangko tahu kita ba mangko di duit kan. Ba mangko kita dicipta Allah menjadi orang. Bertimbulkan pertanyaan. Ba mangko awak dibuat jadi orang. Aduh. Kau jadi caciang wala diinjak orang. Ijak dia orang umpan ikat. Kalau jadi ulat bulu, lama kata awak. Kalau menjadi lintah, laki ke kaki. Cuci darah namanya. Lalu Al-Quran bagi informasi kepada awak. Kita kau dicipta agar kita mengabdikan diri, beribadah, menyembah Allah. Itu tujuan penciptaan. Di mana awak tahu? Dalam Al-Quran disampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada manusia yang tahu untuk apanya dicipta, ada yang tak tahu. Saya nak tahu kulah yang ngangak duit. Mengah ke bari ko. Dan tentu saya mengah ke dunia. Untuk itu orang Muslim atau orang mukmin dek mengerti yang mengerti cipta, makanya berbuat melaksanakan untuk apa dicipta. Tapi Allah tidak memperbian kita seperti itu. Diturunkannya petunjuk hidup. Diutusnya Rasul. Lalu diserulah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Itu kan seruan tu. Seruan pertama dalam Quran, ya ayuhan nas. Dalam Al-Quran kan banyak seruan. Jadi kalau kita buka surah Al-Baqarah, 6 pertama kali bunyi ya ayuhan nas.
menghimbau, memanggil, mendawahi manusia, ya ayuhan nas, oi sekalian manus, wa'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Karena kalian diciptakan agar kalian menyembah Dia. Ada yang menyembah Allah, ada yang tidak, bahkan ada yang mengalihkan penyembahan kepada yang lain. Sampai sini tertengok. Andaikan tidak ada Al-Quran, maka sampai kini kita tetap undang-undang mencari sesuatu. Karena fitrah kita adalah adanya yang berkuasa, itu fitrah wak. Itu maka banyak orang sasik dalam melakukan penyembahan-penyembahan. Manusia itu butuh sesuatu, tempat mengadu, tempat curhat, tempat menyembah. Dicarinya lah alternatif untuk menyembah sesuatu. Sampai ada orang menyembah binatang, menyembah pohon, menyembah khayalan-khayalan. Bahkan ada yang mengangkat manusia jadi Tuhan. Malah ada yang menyembah alat kelamin manusia. Iduknya. Manusia menyembah. Betul. Iyalah. Di India. Pipis Jawi itu mandi sana. Mandi pipis Jawi. Tak canggah. Pipis Jawi mandi tu. Channel di internet tu besar kok di YouTube. Mandi dengan kencing sapi di India keluar. Dan di lumarnya badannya dengan cik Jawi. Itu namanya membersihkan. Bersihkan diri. Kau tidak ada lah petunjuk Quran kau kawa aku taba'al lawa. Di Al-Quran disuruh mandi itu mangko carono. Dalam hadis diterangkan buang air mangko. Tujuan mandi begini. Ya? Tata cara mandi pun lah ditunjukkan. Jalan suang-suang mampu kita baik gadang tu. Kan disuruh dulu mencuci tangan. Artinya, jangan terkajui. Dirasa-rasa. Tiba di mandi wajib, cuci kemaluan dulu. Setelah tu sapu tangan ke lantai atau sabun. Berkumur-kumur. Itu sedikit-sedikit disentuhkan air ke tubuh. Setelah kumur-kumur, dilulu atau dimuntahan. Halo. Sudah berkumur-kumur itu dilulu atau dimuntahan keluar. Tandulah pernah berkumur. Kumur-kumur. Masuk air keduang, namanya istinsyak was istinsar, masuk dan langsing. Cara melangsingkan keluar tu ada lo cara. Tidak mangkau-mangkau. Begitu. Dihirup sampai tersana. Sakit seketik, lalu baru dilangsingkan keluar. Lapang setelah itu. Dan itu tersana. Kemudian setelah itu baru cuci muka, tangan, ambil air, kepala, kucek 3 kali. Lalu siram dengan kanan-kanan, ratakan, baru kiri, ratakan. Tu cari sabun cap tombak. Dulu. Cap tombak kau kan sabun serbaguna. Baiklah mandi ke terata. Ambo mengalami, tahu lu terata? Terata tu. Terata kau batang air namanya batu-batu. Sampai mandi bisa. Sampai terata. Cuci badan, Allah habis semua, siram kaki. Tu, dia ajar cara mandi. Namanya mandi wajib.
Siapa yang tidak mandi wajib, silakan caranya mengikuti mandi itu atau tidak. Orang yang boleh mandi yang mandi kucing saya. Berjalan ke kucing. Lap-lap saya seketik lah tu. Itu petunjuk agama, Bu. Bahkan kalau ada nanti bab qada'il hajah, bab tata cara bagaimana kita membuang air, buang air. Sampai di mana kita pipis, di mana sampai kita buang kecil biaka. Baca cara pipis. Dan bagaimana setelah itu? Kalau kepercik kain bagaimana? Bagaimana menghadap? Sudah biasa. Apa bacaannya? Kalau kita pipis tidak di ruangan, di lapangan terbuka, bagaimana caranya? Sudah gitu. Diajari semua. Cuma orang tidak tahu agamanya. Di mata sasak, di malepe. Laki-laki perlu sibuk. Kita cari orang-orang yang bisa dikatakan orang barat lah. Pedusi ke? Laki-laki kesinan, polisi siko. Dah duduk kesinan. Apa? Tidak basuh-basuh, tidak cuci-cuci. Jadi nama ajari kita cakap tu bagaimana kita bersih tinjak, mensucikan diri daripada setelah buang air, agama, petunjuk Al-Quran diurai oleh Nabi. Luar biasa. Seluruh batang tubuh kita kalau diajari bagaimana kita mesti merawat menjaga, termasuk rambut sampai kaki. Ia memotong-motong kuku diajari dari mana mulai memotong kuku. Luar biasa apa? Maka siapa yang membaca petunjuk hidupnya, hidupnya pasti terbimbing, teratur, tertuntut, selamat dan baik. Namun banyak orang baca atina-atina asalnya. Atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja. Supaya bagaimananya supaya hasanah naik kerjanya lah. Tuntunan supaya bagaimana hasanah konyo. Konyo Al-Quran. Tidak mungkin orang hasanah kalau tidak pakai itu. Apalagi di akhirat ke hasanah loh. Tapi kalau mencari bini hasanah, tidak ada pakai ikut. Saya nama-nama hasanah sih kau. Dia mau menjadi bini ibu, tidak masalah. Tidak ada tuntun. Tidak perlu minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa bini hasanah, tidak perlu. Karena dalam atina fid dunya hasanah itu masuk satu Allahnya. Namanya kalimatnya ijaz ringkas. Kama apa ikaji aku masuk. Dia maha mengetahui yang tersembunyi, rahasia-rahasia di langit dan di bumi. Tentu dia juga maha mengetahui apa yang baik, yang bagus untuk makhluk manusia yang diciptakannya, tindak pebianya. Amo kita nak tak gagih. Jauh lah kau ya. Benar Quran. Surah Al-Qiyamah namanya. Kalau tidak mau balik, jangan dibalik. Kau cabian. Halaman 578. Surat Al-Qiyamah. Ayat 36. Kenapa surah? Ayat 36 halaman 578 surat yang ke-75. Nah, kita ulang. Surah ke-75 Surah Al-Qiyamah halaman 578 ayat ke-36. Langsung. Ayah sabu. Ayah sabu apakah? Ayah sabu mengira menyangka al-insan manusia itu
ayutraka, bahwa dia dibiarkan sudah, dibiarkan begitu saja. Sudah tu dibiarkan begitu saja. Ada 3 makna. Yang pertama, apakah manusia itu menyangka, mengira setelah kami menciptakannya, kata Allah, lalu menempatkannya di bumi, kemudian dibiarkan saja manusia itu begitu saja. Tengok, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diatur. Tidak, kami tidak akan biarkan kalian manusia tanpa aturan. Sudah namanya. Sadang matarana ayam saya ala pelalih senyum mati ni kita. Masuk ke kandang saudara ni kete-kete, ayam gadi, ayam betalu, ayam jantan. Cai ya saudara. Maka kita yang pemilik ayam harus kita pisah-pisah. Apakah kalian yahsabu, mengira, menyangka, hai manusia, ayutraka, bahwa yutraka, kalian akan dibiarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diatur. Tidak, kami turunkan petunjuk. Di situ ada perintah, ada larangan, ada aturan. Yang disampaikan oleh Nabi yang kami angkat, Nabi Muhammad, kan gitu. Berarti kita tidak dilapihan begitu saja. Berkata kalian mela kalian, kan tak begitu bunyi dah. Kalau berkata kalian mela kalian, lah habis manusia dunia. Maka benarlah dugaan malaikat. Atajalu fiha may yusidu fiha wasbiqu dima. Apakah engkau akan menciptakan atau menjadikan di muka bumi itu orang yang kerajaan berumeh-tumeh? Tahu berumeh-tumeh? Membuat berusak dan binasa, saling menumpahkan darah. Iya, kalau Allah nak turunkan aturan. Kalau Allah nak turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau Allah nak mengutus Nabi-Nabi Rasul. Iya, benar juga malaikat, tapi tidak. Allah turunkan kitab suci. Allah utus para Nabi dan seterusnya. Itu mana yang kedua adalah sudah itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah menyangka, mengira manusia itu nanti apapun lakunya, kerajaannya, perbuatannya, sikapnya tidak dimintai tanggungjawab? Maka dugaan kalian hai manusia sangat keliru, sangat salah. Itu gunanya kiamat, itu gunanya akhirat, itu gunanya hisab. Kezaliman yang dilakukan manusia kini ya, kezaliman, kecurangan, penipuan, pendustaan, berkolaborasi, membantu deking-mendeking. Lagi pandai menyambut namanya, taruh dapat lo gaji 30 juta, sama gitu ha. Lagi pandai bebela, lagi pandai membuat berita-berita yang dibuat oleh buzzer, dapat gaji buta. Tapi tidak akan dipabian untuk itu dah. Tidak. Apakah kalian hai manusia menyangka akan dipabian begitu saja? Nang baga, nang bukaso, nang kuat, nang kayo, berlaku bak kato numiang. Apakah akan dibiarkan begitu saja? Tidak. Pasti nanti dipanggil kalian setelah mati menghadap dia, diminta tanggungjawab, dihisab, ditanyai, disidang, diadili. Itu gunanya hisab, perhitungan amal. Siapa nakin, siapa percaya, itu nama nahan-nahannya, nama ambil-ambilnya. Nan ambil kita, nama nahan kita, mampu buat yang lakukan orang tua aku ya. Iman bu. Tapi jak kaki wak.
Dia muah baca rik bongkang ni musajid kau. Bagus nak muah baca rik bongkang. Berdosa wak. Berdosa wak. Biko ada pe azab di akhirat. Nama kita curi bongkang. Begitu, kenapa kita nak amal yang? Nak korupsi. Pada kesempatan lain, peluang lain. Kenapa kita nak melakukan? Ada nama ambil. Ada nama menghalangi. Ada nama ambil iman. Ada iman, percaya, yakin Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengawasi. Allah Maha Dekat, Allah meliputi, Allah menyaksikan. Malaikat mencatat, menulis. Nanti di akhirat ada hisab. Yakin percaya ke situ itu nama ambil. Kalau tidak ada itu lain barangkali rawa amin hari. Jangan senaya juga ibu lah mau kampung halaman mau sini ke Panjas. Rawa amin ini hari. Di Senayan kampung bukan pakai Senayan. Tidak adil lo jadinya. Orang pakai rabaa kan ada waras. Data men you know negari. Tidak apa petang, tidak apa matang. Cuman de ado iman itulah nama rem gitu. Nama ambil gitu. Rusuk. Jalan-jalan di jalan nampak piawai orang tak julai. Jambu orang tak julai. Apa tu? Rusuk. Nama ambil dah. Nampak 5 orang, 5 manih lah. Tak ada orang tak ketujuh 5 manih tu. Menjulai kah? Balik pagar. Kalau mencari 5 manih tagayong tu, jakun-jakun mengari. Hari panih lah. Ambil cik nah. Okey, jangan kan tak tahu orang. Soak. Mambik. Nama mambik? Iman. Cuba orang nak beriman. Cuba orang nak beriman. Habis Indonesia sadolah. Kau lagi bana beriman tapi tipis. Tipis imannya. Tidak semiliar doh. Baratus triliun dibungkir. Jandoan pajak aku. Sebab kan nak menyabit 6 orang dah. Tidak ada iman. Ada iman. Jadi apakah kalian mengira menyangka kalian akan dibiarkan begitu saja tanpa diminta? Itu ayatnya. Tidak. Makanya kalian perlu dihidupkan lagi. Dibikinkan jasad baru lagi. Kemudian dipanggil ke sidang Allah. Ditanya, di sidang dimintai pertanyaanjawaban, didatangkan saksi-saksi, diunjukkan bukti-bukti, diterima kitab laporan catatan malaikat, ditimbang untuk mengetahui berat bobot, diberi balasan, kemudian di kelompok-kelompok, balasannya ada nang kanarko, ada nang kasurgo, gitu. Siana lai bebek bayak, siana lai menahan diri di dunia aku, ujuannya surga. Siana indak, misalnya aku kena setumbit. Sebenarnya itu gunanya Al-Quran. Nah, menunjuk majai kita, menjalihan menerangkan kepada kita. Itu tergantung iman lah. Maka acok-acok setelah kita membaca doa. Apa kita? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu. Yang rasa takut itu dapat menghalangi kami untuk berbuat durhaka kepadamu. Kan itu doanya. Dan dapat kami baru bahasa Indonesia pokoknya doa. Sebab kalau tidak ada itu dawak lain, tidak ada paremnya. Remnya tidak ada. Nah, kalau ada rasa takut itu masih ada rem. Nancakko gajinya. Jangan biar lo penyurang. Nggak boleh ada. Tak. Itu marem. Saya benar.
Ambo pernah dalam satu pertemuan dengan para pembina yayasan. Rapiknya agak besi tingkang. Jadi mau tak menyampaikan tempatnya tentang yayasan yang ada kini. Kecik ambo masih percaya ke akhirat. Masih yakin ambo bahwa akan dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan. Untuk itu jangan curiga lah kepada ambo boleh. Kalau kecuriga aja, ambo nak jadi berhenti buat. Samo mau lebih yakin kapan tanggungjawab nanti di akhirat daripada tuan-tuannya. Itu kan biasa orang rapik. Jadi awak menyatakan bahawa tidak boleh tuduh-tuduh kau nampak bukti. Umpama sama mengajikan kebarinya dan segala macam. Itu nak menghambik menghalang kita, dan kita minta itu kepada Allah. Jangan sampai kita nak ada tulai. Belum remnya beko, jalannya menurun. Maksud. Yang kena nak barem itu kan ada iman. Nama arif itu apa? Iman. Jalan menurun, buruk lagi. Ngarai di bawah. Itu belek loh. Dua rem. Maka jadilah iman tu rem yang akan menghambat menghalang kita. Mangko ke situ ke jiwa cukup tu. Ya, bangko ke situ saja. Kita nak ada biarkan tu. Tu mangko turun Al-Quran. Kalau dipabiat, berkata kalian salah. Kau bertinju, kau bercakap, kau merampok, kau bertojeh. Tak. Turun Al-Quran. Diutus Nabi Nuh. Terus sampai ke Nabi Muhammad. Semuanya membawa aturan petunjuk-petunjuk bimbingan arahan. Menjalihkan menerangkan manusia. Mangko kalian, apa penyebabnya kalian dicipta, apa yang mesti kalian lakukan dalam hidupku. Intinya begitu. Nanti ada hari kiamat. Syukur awak sebenarnya syukur ada petunjuk hidup, ada perubahan hidup, ada tuntunan hidup. Sayangnya tidak semua kaum muslimin yang mempelajari. Atau begitu kau cakap, matakan nanti kau. Ada yang sabiqun, ada yang muqtasid, ada yang zalim. Itulah kaum muslimin. Kalau manusia dibagi tiga lah. Ada yang iman, ada yang kepi, ada yang munafik. Mantun. Lagi tahu mantun. Innahu Al-Furqan wa selesai ayat 6. Sekecil lah ibu. Innahu kana ghafurar rahim. Kembali kepada ayat awal. Sesungguhnya dia siapa ya? Tak ada Allah senang. Sesungguhnya nya tu kama baliknya kepada Allah Tabaraka. Allah Tabaraka yang Maha Suci, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Berkah, yang menurunkan Al-Furqan, atau yang paling dakik kata yang ujung-ujungnya sesungguhnya yang menurunkan Al-Quran itu adalah dia Ghafur, Maha Pengampun, Rahimah, Maha Penyayang. Makasih, Maha Pengampun. Sekuasalah awak kalau. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia tu Maha Pengampun, sehingga jika kamu bersalah, jika kamu berdosa, jika kamu mengatakan bagaimana begini, tapi jika kamu minta ampun, diampuni. Walaupun kamu telah melecehkan Al-Quran, telah menentang Rasul, telah melakukan berbagai macam kebangkangan, keingkaran, permusuhan,
Kalau kamu minta ampun, diampuninya. Itulah Allah. Anggap kepia barangkang orang tu. Musyrik. Lah mamai. Tahu mamai? Lah mamai. Kalau biar name, kecil lah kulera bala pajaku. Tapi tobat, minta ampun dengan sungguh-sungguh, yang disebut dengan tobat nasuha. Allah Maha Pengampun. Meskipun orang lah dibunuh 99, tambah cik lain 100. Meskipun orang dibunuhnya sanagari dalam surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj kan sangat negeri yang dibunuh oleh raja tu. Tapi di bawah dikecilkan, jika mereka tobat, Allah terima tobat. Sebelum datang nanti ko. Satu. Angok, tiba ko. Tidak terima tobat lain. Siksa, nak datang. Matahari, nak tabik di tempat tenggelamnya. Kalau laikon nanti bo, tidak terima lain. Untuk itu, sari'u ila maghfirah. Persegeralah mendapat ampunan. Karena dia tu ghafur. Syukur sabana syukur, Allah itu tidak menyegerakan hukuman. Kalau disegerakannya hukuman di lantaran kita melanggar berdosa, mana Nabi Adam? Nabi Adam kan langsung. Sudah dimakan buah, langsung batal lanjang. Itu betul segera dihukum. Kok mantulah wak? Habis awak aku. Cik pelanggaran Nabi Adamnya, tangga pakaian surga. So pakaian itu tidak layak dipakai oleh orang yang melanggar. Dia makannya buah tu, tinggal di jakun-jakun. Di hawa tinggal di dadonya. Dongeng, jangan dipercayalah. Pada sowa. Tidak iyo tu merusak kisah-kisah yang mulia. Syukur kita anak cucu Nabi Adam tidak langsung dihukum disiksa lantaran ditunda. Salah satu faedah guna ditunda, memberi peluang kesempatan. Tobatlah, minta ampunlah, karena dia ghafur. Dan jangan bikin orang putus asa. Masuk neraka kau, jangan kayak itu. Masa awak lo kau masuk orang ke neraka? Jangan dibikin orang putus asa. Bikin orang gembira dan penuh harapan. Ajaknya untuk tobat, minta ampun. Masa gitu acapnya langsung masuk neraka? Awak saya tidak pernah tahu di mana neraka kan? Dan rahimah, maha penyayang. Kedua-duanya selalu bergandeng. Ghafurur rahim, ghafurar rahimah. Selalu bergandeng. Makanya susunan minta ampun tu bergandeng je. Lagi pernah duduk atas itu, duduk antara duduk sujud. Ayana baca tu. Alai. Ikutnya. Rabbi firli, wahai Allah, ampunkan dosa aku kerana engkau ghafur. Warhamni, beri rahmat aku kerana engkau rahim.